Kakang Naga Bergola? Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Nyai melakukan perserongan dengan sanca emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku. Kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya? Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Oh, jadi itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu di Perengan Kendeng. Beritanya sungguh tidak mengenakkan, Paron. Citra Genjek katanya tewas. Gendrayana dan Kilegawa entah bagaimana nasibnya. Kata murid saya, ia ditawan dan digelandang ke Kalinggapura. Semula, aku dan Ganggadara juga diajaknya. Tapi yang kudengar, orang yang meminta bantuan kita itu bukan orang baik-baik, pemeras rakyat. Maka aku putuskan tidak ikut. Ganggadara juga. Genjik, otakmu memang otak jelek. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Yang aneh, orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Ranggasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Ranggasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa. Sebelum kejadian itu, Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Durgandini dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Maksudmu, kita akan menuntut balas mereka, meluruh Kalinggapura dan mengobrak-abrik mereka? Ya,
sekalian menjajal kehebatan para pendekar Kalinggapura. Saya dengar, titisan Betara Surya juga ada di sana. Kemudian, pendekar sakti yang ternyata Prabu Malwapati juga membela Kalinggapura. Banyak yang membela negeri itu, Kangsa. Termasuk murid Ganggadara, Putri Mahasyura, dan menantu Demang Kalapati. Aji Santa, ada apa dia sampai keluar dari Pulau Hantu? Itu pertanda negeri Kalinggapura di pihak yang benar. Kalau pendapatmu memang begitu, aku akan kembali ke Candi Songo. Guru, pria mitra guru. Ada apa ini? Seorang petani menemukan di pinggiran hutan. Bawa masuk ke dalam. Kangsa, mungkin kamu bisa mengobatinya. Saya tidak tahu ajian apa yang telah menghantam badannya. Masih ada harapan. Kelihatannya dihantamkan tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak salah, ini akibat pukulan aji inti api. Kalau dipukulkan dengan tenaga penuh, batu pun akan meleleh seperti lahar gunung berapi. Tolong suami saya, Paman. Iya. Siramkan minyak bulus sebelum luka ini mengering, supaya kulitnya kembali muda lagi. Tolong ambil minyak bulus di bilik obat. Baik, Guru. Untuk mendinginkan kulitnya, beri bobokan getebong pisang batu dengan daun sarubung. Padma, cepat bikin bobokannya. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Karena perguruan Surya Kencana tidak memiliki ahli waris. Sejak Empu Suryawangsa meninggal. Kelihatannya mulai bermunculan pendekar-pendekar tangguh di sekeliling kita. Sementara kita sudah semakin tua, Kangsa. Beberapa pekan yang lalu di sini berkumpul pendekar-pendekar muda. Ada murid Ganggadara, Putri Mahasyura, dan putra Betara Surya. Rata-rata ilmu mereka sudah cukup mumpuni. Maaf, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar. Galuh, jangan Galuh. Galuh, hentikan. Cukup Nini Padmasari. Dia ada seperguruan Kakang Suliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh, sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk rabuk mereka. Bicaramu seperti orang kalah, Paron. Munculnya pendekar-pendekar muda mestinya menjadi tantangan baru bagi kita. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggeret Mentari Senja untuk kembali menjadi siang, Kangsa. Aku tidak sependapat, Paron. Aku masih ingin menikmati masa senjaku. Dan aku akan membuktikan warna emas matahariku lebih menyilaukan daripada matahari mereka. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu. Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara sengaja datang untuk memberitahukan bahwa
Kanda Prabu terluka parah dan dibawa lari seseorang. Iya, Prabu Mahasura yang membuat saya untuk disembuhkan. Kekalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Kalian tahu siapa yang berhasil menyembuhkan aku? Siapa Dinda? Suliwa. Oh, Suliwa. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Malawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf Dinda, akan lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanagari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malawapati juga. Iya, tapi Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarwani. Suliwa harus menerima balasan yang setimpal. Suliwa? Ya, karena dia yang telah membuat saya seperti ini. Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kakang dan Suliwa jadi bermusuhan? Padahal dia berpihak kepada musuh saya. Dia memusuhi guru saya. Siapa guru Kakang? Nyai Nila Saroya. Saya Suliwa. Suliwa. Suliwa cucuku. Kemarilah cucuku. Suliwa. Suliwa. Kemarilah cucuku. Kemarilah. Kemarilah. Tuan siapa? Kenapa Tuan mengenal saya? Nanti kau akan tahu. Kau kutunjuk sebagai pewaris dan penyelamat perguruan Sugalu dari kehancuran. Saya? Ya, perguruan itu bisa hancur kalau Durgandini dibiarkan tetap hidup.
Perempuan terhati penawa itu ingin menghancurkan siapa saja yang memiliki ilmu dasendria. Dengan ilmu dasendrianya yang tingkatannya lebih tinggi dari putraku Masyura sekalipun. Tuhan pastilah Pangeran Suryapati. Benar. Suliwa, pergilah ke gua dekat hutan kayu langit. Ambil kitab Dasendria Ungu yang merupakan penyempurnaan terakhir dari ilmu Dasendria yang kuciptakan. Pangeran! Pangeran! Kenapa harus saya yang menerima anugerah ini? Kenapa bukan Guru Masura? Atau Dinda Galuh-Parwati? Anakku Masyura sudah terlalu tua dan Galuh seorang wanita. Aku takut dengan ilmu yang begitu dahsyat akan menjadi semena-mena. Seorang wanita cenderung lebih menuruti perasaannya ketimbang pikirannya. Pangeran! 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 Alah, 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 alah. Pangeran! Pangeran! Tuan, bangun, Tuan. Bangun. Bangun, Tuan. Bangun. Tuan, bangun. Bangun, Tuan. Ada apa? Bangun. Bangun, Tuan. Bangun. Iya, iya, ada. Aduh. Bongo? Tidur kok teriak-teriak. Sampai kaget aku. Loro kabeh iki lho. Aku mimpi aneh, Ngo. Makanya kalau tidur itu cuci kaki dulu, cuci muka. Biar apa yang dibawa dalam tidur itu bersih. Jadi kalau mimpi ya mimpi yang indah-indah Bongo, gitu loh. Kamu tahu hutan kayu langit? Saya pernah dengar kalau tidak salah itu dekat Alas Jagaraga. Tuan dapat mimpi disuruh ke sana? Iya. Bongo. Iya, Tuan. Siapkan kudaku. Siap. Juga untuk kamu. Hah? Saya diajak, Tuan. Ya kalau mau. Kalau tidak apa-apa. Weh, siapa nolak? Cepat, kita berangkat sekarang juga. Ya. Ada apa, Tuan? Tuh, lihat tuh. Jurang. Mau nyebur kamu? Tuan mau nyebur? Kamu mau nyebur? Hah? Loh, enggak lah. Ayo balik. Ayo. Bayu, mana kepeng kami? Aduh, jangan, Tuan. Ah, Dagangan sudah saya waktunya belum nih. laku, Tuan. Ayo bayar. Tuan. Aduh, Mari jangan sini. dulu, Tuan. Kepeng. Belum ada, Tuan. Jangan banyak-banyak, Tuan. Dagangan saya dari pagi belum laku. Apa? Ayo, siapa lagi yang tidak terima? Di sini keamanan kalian kami lindungi.
Kami yang menjaga kalian dari ancaman penjahat-penjahat dari tempat lain. Ayo, siapa yang tidak terima? Kamu tidak terima? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan. Ayo. Tuan, ada warung, Tuan. Kalau ada warung, lalu mau apa? Ya pantasnya makan dulu toh. Apa Tuan tidak lapar? Dari semalam kan belum kemasukan nasi. Tadi pagi kan sudah sarapan ubi. Mau apa lagi? Aku bilang kan nasi, Tuan, nasi. Kok membalas? Maaf, Tuan, maaf. Maaf, Tuan. Ya sudah, ayo. Ada apa toh ini? Hei, berani-beraninya kamu mengikat kuda di tempatku. Oh, Kisana yang punya warung. Tempat ini sudah saya sewa sampai kiamat. Hah? Kiamat? Kiamat, kiamat. Oh, joguan. Mas, jangan mas, jangan. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menghina si Bongo. Ayo maju. Pukul aku lagi kalau berani. Aduh. Goblok. Gak punya sopan santun kamu ya. Budak. Aku bilang apa? Aku bilang kan pukul. Lah kok malah nendang? Gak punya aturan kok kamu. Akan kusiksa kau sampai kelenger. Kalau tidak mau memberikan semua kepeng yang ada di kantongmu. Juga temanmu tadi. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya. Hop. Makin sokol kamu. Ayo hajar rame-rame. Ayo. Gara-gara kalian, aku telat makan. Terima kasih. Silakan. Silakan Kisanak. Ayo cepat keluarkan semua makanannya, cepat keluarkan. Silakan Kisanak, silakan. Terima kasih Kisanak berdua sudah menghajar bermocerah itu. Mereka selalu bikin resah desa ini Kisanak. Itu sudah tugas kami Kisanak. Kami sepasang pendekar yang selalu membela kaum yang tertindas. Oh, jadi Kisanak ini berdua toh? Iya. Tuan ini tangan kanan saya. Maksudnya Tuan ini tangan kanannya Betul, sakit. Ki. Saya tangan kanan beliau ini. Dan tangan kirinya. Tangan kirinya mana, Ngoh? Ya ini. Silakan Tuan Pendekar. Iya. Semua makanan di sini enak. Silakan Tuan. Terima kasih. Itu apa itu? Maaf ya Mbak.
Ya Allah, itu anaknya. Belum. Gua tak punya anak dia. Bongo, kok tidur? Ngantuk dan lapar, Tuan. Benar, ini hutannya. Benar, Tuan. Lihat, di sana itu pohon yang disebut kayu langit. Karena paling tinggi di antara pepohonan yang lain. Kalau begitu kita istirahat di sini. Kamu Ya. bikin api, Ngo. Iya, iya. Dan aku akan semedi. Baik. Loh, kok ikut? Kamu cari kayu api. Hah? Aduh, lupa. Ya. Sudah sana. Ya, soalnya lapar. Sana. Ya, ya, ya. Sudah sampai di daerah hutan kayu langit, cucuku. 300 langkah dari tempatmu ke arah kiri ada goa. Masuklah. Baik, Pangeran. Saya akan segera ke sana. Kita cari gua dulu. Sebentar, apinya mau jadi. Nanti bikin lagi. Atau kamu mau tinggal di situ? Hah? Ayo cepat. Ya, 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 ya. Tunggu, tunggu. Boh, jangan pegang-pegang. Takut. Bongo, Ya. ada minyak gaji. Bikin api. Ya, ya. Kenapa? Itu. Itu apa?
Pangeran, saya datang memenuhi panggilan Tuan. Tataplah wajah dan tubuhku, wahai manusia. Pada akhirnya semua manusia akan seperti ini. Ternyata daging dan kulit begitu rapuh, sementara watak dan perilaku jauh lebih abadi. Aku mengamati saat demi saat daging dan kulitku mulai mengeriput. Tulang-tulangku semakin rapuh. Maafkan hambamu yang agung. Selama ini hamba mengagulkan ketampanan yang ternyata sangat sebentar usianya. Tapi rahasiamu sudah hamba pahami. Kepada yang menemukan surat ini, bakarlah tubuh keriput ini. Karena sebenarnya dia telah menjadi sampah kehidupan. Bongo, cari kayu bakar yang banyak. Kita perabukan mayat ini. Sebenarnya ini mayat siapa, Tuan? Eyang Guru. Selamat jalan, Pangeran.